Jackson, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Terlihat ini tampilan barcode? Ada, Pak. Ya, teman-teman bisa presensi melalui ini ya. Sudah berhasil? Muhammad Rohyan Hasbullah sudah berhasil, Mustafa sudah berhasil, Adi Sobirin sudah. Yang lain belum? Ada kesulitan? Pemohon izin, kamera HP saya rusak, Pak. Jadi saya bisa scan barcode. Siapa? Muhammad Habib Abdillah, Pak. Oh, Muhammad Habib Abdillah. Oke. Hadir. Ada lagi yang punya kendala? Mohon izin Pak, Cecep Sutisna tidak bisa scan Pak di aplikasinya Pak. Kenapa? Gak tahu sih Pak, ini sudah coba di admin tapi gak mau. Ya, Oke. Oh, baru bisa nih Pak. Bisa? Bisa Pak. Oke. Izin Pak, saya tidak bisa scan karena keterangannya tidak ditemukan. Siapa? Reza Agustin, Pak. Reza Agustin. Keterangannya tidak ada. Pak izin Ya, Pak, Rizky nggak bisa juga Pak. Bentar. Reza Agustin, sok. Udah. Siapa? Satu lagi? Kita juga Pak, nggak bisa nge-scan. Siapa? Satu-satu. Vita Sukmanggara Pak. Vita Sukmanggara, oke. Ada lagi? Punya kendala? Saya juga Pak, Muhammad Iksan Hilmi Pak. Kenapa kendalanya? Kenapa nggak di-tag ininya Pak? Muhammad? Pak, saya Pak Rizky. Benar. Muhammad Iksan Hilmi Pak. Iksan Hilmi. Oke, satu lagi yang barusan. Rizky Pak. Rizky. Kenapa Rizky? Nggak bisa Pak. Gagal atau gimana itu? Iya gagal. Kenapa? Ada yang bisa, ada yang enggak ya? Oke. Pak maaf, Cindy juga Pak. Sudah bisa dibuka, cuma pasti Google-nya error Pak. Sudah kedetek. Error. Iya. Oke. Cindy Pak ya. Cindy Guspini, oke. Betul Pak, makasih. Udah bisa kelihatan oleh kalian bahwa dianggap hadir, sudah ya? Bisa kecek kan ya? Dilihatnya di mana ya Pak? Udah Pak. Di Adlink ya. Tadi saya sudah ada laporan berhasil Pak, tapi di linknya masih kosong Pak, belum ada. Coba Iya Pak, kehadirannya masih kosong Pak. Siapa? Kalau di admin. Adis Sobirin Pak. Adis Tapi udah berhasil. Sudah berhasil. Iya udah Pak, cuman di adlinknya masih kosong kehadirannya Pak. Sebentar saya Apa cek. perlu waktu ya Pak? Baik Pak. Enggak di waktu. Adis Sobirin sudah hadir. Sudah masuk Adis Sobirin. Oh, di saya berarti ya? Iya, kemungkinan di Bapak aja sih Pak. Oke deh Pak. Oke. Ada lagi?
Saya cek dulu ya. Nih semuanya. Di saya itu. Tes, halo Pak. Yo, halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Maaf, saya tidak bisa absen karena di aplikasinya bermasalah. Aplikasinya Siakannya. siapa? Lukman Edi Nurrohim. Lukman. Iya. Ini kenapa bisa masuk? Ini apa? Jadi di aplikasi siakannya waktu scan barcode-nya tidak muncul keterangan Anda bukan kelas ini. Tapi saya sudah sebelumnya sudah Konfirmasi. Sudah daftar dulu ya, konfirmasi. Lukman, nggak ada Lukman. namanya di sini. Memang tidak ada ya di sini. Soalnya saya sudah ke Bu Yasti udah ngobrol juga sih Pak. Semester ini ikutan ya. Di form Google Form juga udah ngisi kelasnya. Begitu. Iya. Coba ya, cek. Ini kenapa? Bentar. Namanya barusan siapa? Lukman Edi Nurrohim. EDDY. Lukman EDD Nurrohim kayaknya nampaknya belum terdaftar di sini juga memang. Jadi di note aja nanti ya. Oh, siap. Baik. Saya di note dulu aja. Terima kasih, Pak Agustin. Saya ulang ya. Yang hadir Ahmad Mujibur Rahman dan Deni Ramdhani, Muhammad Habib Abdillah, Reza Agustin, Muhammad Safari Firdaus, Muhammad Rohyan Hasbullah, Mustafa Supriyadi, Dinda Ratnasari, Hari Kumara, Arya Putrawardana, Nina Friskia Simbolon, Adi Sobirin, Cecep Sutisna. Assalamualaikum Pak, izin. Cindy, siapa yang belum kepanggil? Saya Pak Muhammad Arik. Muhammad siapa? Muhammad Arik Pak. Muhammad Arik belum ini juga belum hadir. Iya Pak, Mirta. Dia tadi udah pengabsenan. Oh oke. Saya cek ulang. Bentar ya. Sabrina Bapak. Sabrina sudah. Reza Agustin, kemudian Cindy, kemudian Sarah Sabrina, Muhammad Arik, terus siapa lagi? Muhammad Iksan Hilmi. Muhammad Iksan Hilmi, Fiftah Sukman Negara, kemudian Mirta udah, kemudian Rezki Ramadan. Rezki Ramadan. Terus? Endar Pak, saya Pak. Endar. Oh belum. Ya. Kemudian siapa lagi? Muhammad Ramdhani Pak. Muhammad Ramdhani. Oke. Nah, saya yang panggil yang belum. Jafrafi ada? Sigit Farhan Sohib, Babang Pamungkas, Iqbal Firmansah, nggak ada ya. Armanda Muhammad Deputra, nggak ada. Oke, saya simpan dulu ya. Hah? Saya mau izin ya, saat ini hari ini saya lagi ada acara kantor untuk gathering, jadi kemungkinan saya nggak akan maksimal jika ikut kelas. Sebentar Muhyiddin, nggak ada di daftar nama ini ya? Siapa? Saya Rezki Pak. Oh, Rezki Ramadan, sudah? Ya, betul. Biasanya kemungkinan mau izin Pak untuk hari ini. Kebetulan hari ini bertepatan lagi ada acara kantor. Ya, lanjut. Family gathering. Armanda ini baru datang nih Armanda Muhammad. Oke, mulai ya. Sudah semua
Ini Hendar angkat tangan apa? Ada menyampaikan? Tidak Pak, tadi belum pengabsenan Pak. Oh, sekarang udah ya? Berarti yang belum tuh Sigit Farhan, Zahrafi Idam Muhardian, Babang Pamungkas, Iqbal Firmansah, Muhammad Abim Wildan Pratama. Babang Pamungkas baru hadir nih. Silakan Bambang Pamungkas untuk mengisi kehadiran. Ada Bambang Pamungkas hadir? Sudah mengisi daftar hadir? Oke. Baik, sudah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat siang semuanya. Ketemu di mata kuliah pengembangan profesi. Ini adalah mata kuliah biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa di akhir semester yang siap lulus gitu ya. Ini semester 7 kan ya semuanya ya? Semester 8 kalau tidak salah. 7-8 berarti ya. Semester 7, 8. Semester 8, oke. Ada yang semester 7, udah semester 8, berarti di akhir-akhir udah persiapan untuk lulus. Ini baru pertemuan pertama dengan saya berarti ya? Atau ada yang sudah pernah sebelumnya mungkin? Saya baru pertama kali, Pak. Pertama kali, Pak. Sebelumnya personal development Pak, saya Pak. Baik. Terima kasih Muhammad Habib Abdillah yang sudah membuat grup ya. Teman-teman sudah masuk grup belum di Telegram? Saya sengaja dibuat Telegram biar lebih fleksibel dan dinamis ya di situ. Untuk informasi-informasi yang memang perlu. Tapi biasanya kalau ini kan sudah kita menggunakan platform pembelajaran yang baru ya. Sudah bentuknya juga seperti media sosial. Jadi informasi kemudian materi semuanya sebenarnya sudah disiapkan di situ, termasuk link untuk pertemuan di kita ini. Dan menggunakan Google Meet-nya juga sudah official, artinya tidak habis 45 menit tertutup gitu ya. Ya, kita mulai teman-teman. Nah, ini grup yang belum tergabung di grup tadi sudah sama Muhammad Habib Abdillah. Terima kasih ya sudah menyiapkan untuk grupnya. Ini saya akan paparkan. Sudah dibaca ya materinya belum? Belum. Sudah lihat sekilas Pak. Sudah lihat. Oke. Baik. Ini perkenalkan, nama saya Firman Oktora. Mungkin ada yang belum kenal. Firman itu informasi, Oktora itu Oktober ceria. Jadi saya lahir pada bulan Oktober.
Nah, di situ ada apa, siapa. Kamu siapa? Kita adalah siapa? Teman-teman, kalau kita lihat di sini, aku adalah, kamu adalah, kita adalah. Nah, ini saya lahir di Bandung, 2 Oktober, agama Islam, kemudian riwayat pendidikan saya di Bandung semuanya. Semua sekolah di Bandung saya pernah. Kemudian saya saat ini bertugas sebagai Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pernah juga pegawai atau saya PNS ya. PNS berkinerja terbaik tahun 2021 juga di 2022. Nah, saya minta hari ini saya ingin teman-teman perkenalkan diri dan kalau memungkinkan dibuka kameranya biar saya bisa lebih mengenal karena memang nanti ketemu di jalan malah saya nggak kenal mahasiswa saya. Nah, ini kalau muka saya nih seperti ini. Silakan dimulai dari pertama. Kalau boleh dibuka kameranya ya, semuanya. Silakan. Dari mana? Dari Adis boleh. Dari saya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Adis Sobirin. Saya asli dari Cirebon, kelahiran tahun 2001. Di sini saya kerja di PT Gramedia Printing Bandung, percetakan Gramedia. Udah dari tahun 2020 sampai sekarang masih. Harapannya dengan perkuliahan ini? Kalau target saya setelah lulus, karena saya masih kontrak juga ya di tempat kerja sekarang, harapannya tahun depan kan lulus, nah, terus dapat pekerjaan tetap. Habis itu sebelum nikah pengen punya rumah dulu lah, gitu. Oke, amin. Semua diaminkan ya. Yes, siap. Cukup apa ya? Yes, apa? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih Hadis ya. M. Habib Abdillah silakan. Nggak kedengeran suaranya. Ya, silakan. Kedengeran nggak? Yang lain kedengeran? Di saya tidak. Kenapa benerin dulu mic-nya? Apa? Halo. Ya. Yang lainnya terdengar suara saya? Nah, sekarang terdengar, tadi enggak. Oke, kenalkan nama saya Muhammad Habib Abdullah, Pak. Saya sekarang bekerja di SMK Al-Falah Nagreg sebagai operator sekolah. Saya bekerja dari tahun 2019, Pak, sampai sekarang. Harapan saya ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi banyak orang. Dan juga saya pengen dapat kerja yang lebih baik lagi dari saya. Oke, amin. Terima kasih Habib Abdillah. Selanjutnya Hendar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan nama saya Hendar. Saya tinggal di Sapan. Di sini saya kuliah sambil kerja gitu Pak. Di suatu sipil lah. Dan harapan saya ketika saya lulus, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik itu dari sekarang Pak. Baik, Amin. terima kasih Pak. Amin, terima kasih. Sukses Hendar ya. Amin Pak. Selanjutnya silakan Lukman. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran kayaknya. Masih di mute kayaknya itu. Halo. Nah, yuk. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Lukman dan sekarang saya lagi bekerja di suatu bidang retail fashion gitu. Harapan saya untuk di perkuliahan ini bisa lebih spesifik lagi soal posisi yang bukan posisi ya, spesialisasi yang mau saya lebih ambil sih. Apa tuh? Sebagai programmer gitu. Apakah mau di back end, front end, atau di full stack gitu. Ya. Paling dari saya sih seperti itu Pak. Oke. Di Bandung ini tinggalnya Lukman? Iya Pak, di Bandung Pak. Kebetulan lagi kerja di Kerkhoff. Oh, di Kerkhoff. Ya betul. Cimahi ya? Ya, Di mana? Kerkhoff. Ya, Kerkhoff Cimahi Pak. Betul. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Lukman. Ya Pak. Selanjutnya Bambang Pamungkas. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Bambang Pamungkas. Kalau saya masih reguler berkuliah sih Pak, tidak sambil bekerja. Oke. Terima kasih Bambang. Selanjutnya Reski Ramadan. Hadir? Ada ya? Reski? Wah, lagi kemana ya? Muhammad Ihsan, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hilmi. Saya asli dari Cimahi. Untuk sekarang saya bekerja sebagai freelance backend developer. Harapan saya bisa lulus dengan lancar. Itu sih Pak. Amin. Semua mengaminkan ya. Ya, terima kasih Iksan. Mirta. Selanjutnya Mirta, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya masih di jalan, nggak bisa on cam. Ya. Sambil bicara bisa tapi atau sambil nyetir atau gimana? Bisa. Yo. Ya, perkenalkan nama saya Mirta Amari Lydia dari Teknik Informatika angkatan 20. Terus apa lagi ya Pak harapan? Harapan saya sih bisa lulus lebih cepat dengan nilai IPK yang bagus. Amin. Oke, makasih Mirta, hati-hati di jalan. Muhammad Ya Pak, Royan, sama-sama. silakan. Muhammad Royan Hasbullah. Pak, hadir Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa open cam ya? Oh, bisa Pak, bentar. Iya. Oke, biar bisa lihat sayanya semuanya juga teman-teman. Pada kenal nggak sih? Belum ya kayaknya. Udah ada belum Pak? Ya udah terlihat, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Hasbullah, asal dari Majalengka. Untuk saat ini saya meneruskan bisnis orang tua saya, tepatnya pada bidang transportasi, yaitu angkutan umum perkotaan yang ada di wilayah Kadipaten Majalengka. Dan untuk harapannya semoga cepat lulus, Pak. Ya, stay berarti di Majalengka sekarang? Sekarang di kosan, Pak, di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Ya. Amin.
didoakan sukses. Ya, Pak. Muhammad Arik silakan. Makasih ya Muhammad Rohian. Sama-sama, Pak. Muhammad Arik. Ya Pak, izin Pak. Ya, bisa sambil open cam biar sambil terlihat. Iya. Iya bisa Pak. Benar. Udah muncul belum? Belum. Bentar Pak. Not responding sih Pak ininya, kameranya. Oh, ya lanjut. Ini di kampus di mana ramai? Lagi di lab Pak. Oh di lab. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan. Langsung perkenalkan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azizal Fauja. Saya berasal dari Cicalengka, Kabupaten Bandung. Untuk yang ini harapan ya Pak. Untuk harapan sih ke depannya saya pengen jadi cyber security ya Pak. Oke. Mungkin itu saja ya Pak. Amin. Ahli cyber security, pelindungan data dan lain-lain berarti ya, luar biasa. Makasih ya Arik. Silakan Cecep. Ya, baik Pak. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Cecep Sutisna, asli dari Sumedang, Pak. Ya. Sekarang bekerja sebagai full stack web programmer di Secola ID, Pak. Harapan ke depan, saya ingin menjadi programmer yang profesional dan mudah-mudahan bisa membangun suatu perusahaan IT gitu Pak untuk ke depannya. Oke, amin. Terima kasih. Sukses Cecep. Amin. Selanjutnya Arya Putra. Ya, baik Pak. Ya. Sudah terlihat Pak kameranya? Sudah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Wardana. Saya berasal dari Bandung. Saya di sini angkatan 2020 dan dari kelas reguler pagi. Untuk harapan saya pengen cepat lulus, Pak. Iya, sama harapan saya juga itu ya. Cepat lulus Ya, ya, Pak. jangan lama-lama ya. Oke, sukses ya Arya. Ya, baik, Selanjutnya Pak. Ahmad Muji, silakan. Oke, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Ahmad Muji. Saya sebagai mobile engineer di Goers. Harapan saya semoga lulus lebih cepat sih Pak. Oke, amin. Dan melanjutkan pekerjaannya itu. Betul Pak. Oke, terima kasih, amin. Sukses. Amin. Armanda Muhammad ada? Ada Pak Hadir. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Armanda Muhammad Putra. Saya asli dari Bandung, Pak. Saya dari angkatan 18. Untuk harapannya saya ingin bekerja di luar pulau, Pak. Di luar pulau Indonesia? Ya, di luar Jawa Barat gitu, Pak. Oh, di luar Jawa Barat. Oke. Kenapa? Ingin melihat sesuatu yang lebih gitu, Yang Pak. lain gitu ya? Ya. Oke. Baik, Sukses terima kasih, ya. Pak. Segera lulus dulu berarti ya. Ya, siapa? Amin. Oke. Dendi silakan. Makasih Armanda. Izin Dendi. memperkenalkan diri. Saya Dendi Ramdhani. Saya tinggal di Bandung. Ya. Saya angkatan 19. Harapan saya ke depannya ingin menjadi seorang game programmer profesional. Amin. Oke, segera lulus dan lanjutkan jadi programmer profesional. Amin. Terima kasih Dendi ya. Dinda, silakan. Ini saya panggil satu-satu ya, biar semuanya pada kenal juga. Kalau memang ada yang belum kenal, semuanya jadi saling mengenal. Siap? Dinda. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Dinda Ratnasari. Saya dari angkatan 20. Saya sedang bekerja di bidang pendidikan di SMK Marhas Margahayu sebagai content creator dan guru. Harapan saya untuk perkuliahan kali ini saya ingin cepat beres kuliah. Wah, luar biasa. Amin. Jadi guru dan content creator ya.
lagi musim. Makasih ya Dinda, sukses ya. Segera Iya lulus. Pak, terima kasih. Amin Pak. Selanjutnya Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Vita Sukmanggara. Saya dari Cianjur. Untuk harapan saya, kedepannya bisa cepat lulus karena lagi ngerjain juga. Untuk kedepannya mungkin setelah lulus mungkin harapannya ingin cepat dapat kerja. Oke. Amin. Terima kasih Vita. Selanjutnya Hari Kumara. Ya Pak. Ya. Baik, kenalkan nama saya Hari Kumara. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan perhiasan di Kota Bandung. Mas. Saya Cimahi. Nah, harapan saya adalah untuk meningkatkan karir saya yang sekarang. Karirnya apa sekarang? Sekarang saya masih jadi administrator perkantoran kayak gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan jadi direktur nanti ya. Amin. Muhammad Ramdhani sudah ya tadi ya? Belum Pak. Baru gabung. Oke. Ya, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya bekerja di sekolah Pak di SMK Marhas sebagai guru. Guru apa? Ya. Informatika. Ya, guru praktek. Komputer. Iya. Oh, informatika ya. Oke. Harapan saya mungkin untuk saat ini untuk bisa lulus dengan lancar dan kedepannya ilmu yang saya dapatkan dari sini bisa bermanfaat baik untuk saya maupun untuk orang lain gitu Pak. Amin. Insyaallah. Terima kasih Muhammad Ramdan. Selanjutnya Muhammad Ihsan sudah ya tadi ya? Belum? Sudah Pak, sudah. Muhammad Safari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Safari Firdaus dari angkatan 2020. Sekarang lagi di semester 7 berarti. Dan harapan saya untuk sekarang menyelesaikan skripsi secepatnya dengan hasil yang terbaik, Pak. Wah, luar biasa. Amin. Terima kasih ya Muhammad Safari. Mudah-mudahan segera lulus. Mustafa. Hadir Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa. Asal saya dari Majalengka. Terus mungkin untuk harapan saya sama seperti teman-teman yang lainnya bisa lulus tepat waktu dan juga ilmu yang didapat selama perkuliahan bisa bermanfaat bagi orang lain, Pak. Oke, amin. Terima kasih Mustafa. Selanjutnya Nina Friskila. Nina hadir? Reza Agustin? Ya, hadir Pak. Yuk. Perkenalkan, nama saya Reza Agustin. Saya tinggal di Bandung. Saat ini bekerja sebagai technical writer di PT Neuronbox Indonesia. Harapan kedepannya lulus tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih Reza Agustin. Supriyadi. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya sedang bekerja di Mijan. Saya tinggal di Solokan Jeruk. Terus harapan saya dilancarkan segalanya dari rezeki, pekerjaan, dan tentunya dipermudah lulus kuliah. Pak. Oke. Terima kasih Supriyadi. Semuanya sudah ya? Perkenalkan diri ya. Ada yang belum? Sudah ya, semua ya. Oke. Jadi pertama, seorang profesional itu harus mampu meyakinkan dengan memperkenalkan dirinya. Sehingga orang yang baru pertama akan
lebih cepat mengingatnya. Itu yang pertama. Jadi ada hal-hal unik yang memang perlu disampaikan kepada audiens itu, sehingga yang memudahkan orang-orang itu akan mengenalnya. Nah, itu di perkenalan gitu ya. Jadi harapan saya nanti teman-teman juga terus menggali, belajar untuk cara memperkenalkan diri. Tadi saya sudah beri contoh, misalnya perkenalkan saya Firman Oktora misalnya. Firman itu informasi, Oktora itu Oktober Ceria, misalnya seperti itu. Jadi sehingga orang-orang itu akan, oh ini Pak Firman misalnya gitu ya, yang pada bulan Oktober Ceria dan sebagainya. Kemudian nanti baru di situ ada harapan-harapan, artinya bahwa kita punya vision, punya visi. Jadi seorang profesional itu diawali dengan bagaimana dia punya visinya. Ketika dia melakukan sesuatu, itu ada yang ingin dicapainya gitu ya. Berlandaskan pada vision gitu. Kalau tidak ada visi, nanti menjadi tidak jelas apa yang akan dilakukan, ngapain hari ini. Misalnya kenapa hari ini kita ikut kuliah misalnya, sementara orang lain libur atau orang lain sedang santai dan sebagainya, karena kita punya vision. Nah, vision ini berpengaruh terhadap nanti motivasi, kemudian rencana kerja, kemudian planning yang kita buat. Nah, itu akan berpengaruh terhadap visi kita ini. Oleh karena itu, dimulai dari bagaimana mengenalkan diri dan bagaimana kita punya visi, dan orang-orang harus tahu punya visi kita. Karena ketika kita sebutkan visi kita tersebut, itu mungkin alam akan mendengar gitu ya, dan orang-orang yang di sekitar kita tuh mendengar dan semua mengaminkan gitu ya, mendoakan, dan insya Allah akan terwujud ketika harapan-harapan kita yang disampaikan, apalagi secara spesifik gitu ya, kemudian jelas, misalnya tahun berapa, misalnya 2030 saya punya perusahaan konsultan IT misalnya seperti itu, saya punya startup misalnya, dan seterusnya, sehingga semua orang yang mendengar, kemudian alam pun akan mendengar, dan itu akan membawa energi yang positif kepada kita semua, sehingga insya Allah akan terwujud apa yang menjadi harapan-harapan kita. Itu ya teman-teman, jadi saya awali dengan itu. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu menjadi visi yang bisa tercapai. Karena saya misalnya di mata kuliah ini ingin membangun ini, teman-teman itu menjadi yang beriman gitu ya, jadi memiliki nilai-nilai spiritual, kemudian berakhlak, berarti memiliki nilai-nilai sosial, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, berbudaya, dan untuk kepentingan bangsa. Artinya bahwa teman-teman itu adalah aset bangsa ini, dan perlu memiliki amunisi yang baik, dari mulai nilai spiritual, nilai sosial, kemudian sehat gitu ya, kemudian memiliki ilmu, kemudian kompetensi-kompetensi lainnya. Ini tadi disebutkan juga untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan orang banyak. Nah teman-teman, kalau kita lihat ada dunia baru. Slide saya kelihatan ya? Terlihat Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di era saat ini, kalau teman-teman baca nanti buku The World is Flat di Thomas L. Friedman, ini di buku ini ceritakan pada saat itu dia itu naik pesawat, naik pesawat ya. Kemudian sampai ke India, Baltimore, India. Ternyata ketika sampai di sana ada tidak seperti di India, tapi seperti di Amerika saja gitu ya. Misalnya ada McD, ada yang lain-lain gitu ya. Loh, ini padahal itu pada saat itu di India. Ternyata memang saat ini
sudah global gitu ya. Kemudian akibat terjadinya ledakan teknologi, bahkan pengetahuan pun seperti kolam renang atau seperti playing field, seperti lapangan datar gitu ya. Dan yang jauh pun bisa kelihatan gitu. Kalau kalian teman-teman misalnya berenang, ketika lihat di sepanjang ini kan pasti kelihatan. Artinya posisinya tuh flat. Dan semua dalam pengetahuan itu each of us is potentially unequal, artinya setara dan menjadi pesaing. Dan artinya bahwa gara-gara atau akibat terjadinya ledakan teknologi, maka ada dunia baru. Di dalamnya hanya 3 hal ini, 3 komponen ini. Yang pertama ada pengguna, aplikasi, dan teknologi. Ini yang saat ini menjadi merubah paradigma di dunia gitu ya, dengan 3 hal ini: teknologi, aplikasi, dan penggunanya siapapun. Dan ini menunjukkan bahwa semua, termasuk yang kita hari ini, posisinya adalah equal. Teman-teman dengan saya pun posisinya dalam pengetahuan itu equal. Dan semua bisa hadir dimanapun tempatnya. Ada yang sedang di jalan tadi, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di kosannya, ada yang sedang di lab, ada yang sedang di mana gitu ya. Itu secara equal dan bisa bertemu gitu ya dalam sisi pengetahuan. Teman-teman ini masing-masing tadi punya pengetahuan yang masing-masing kuasai. Tadi ada yang di bidang retail, ada yang di bidang pendidikan, ada yang bidang teknologi, kemudian di toko dan sebagainya, di percetakan. Itu punya expertise masing-masing. Nah, dari masing-masing expertise ini berkumpul, kemudian terbangunlah sharing of knowledge. Nah, seorang profesional itu sudah punya paradigma yang seperti ini. Artinya bahwa dia itu bukan kakek segala tahu gitu ya. Seorang profesional itu pasti memerlukan orang lain yang expert di bidangnya. Dan hari ini teman-teman pun masing-masing punya expert di masing-masing. Misalnya saya baca buku A. Teman-teman ada yang baca buku B, buku C, buku D, buku E, dan seterusnya. Ketika saya ingin tahu tentang D, mungkin saya tidak perlu baca di buku D, karena teman-teman bisa cerita, yang pernah baca buku D akan bercerita tentang apa yang ada di buku D dan seterusnya. Nah, ini paradigma kedua. Artinya kita sudah bergeser teman-teman, dengan adanya integrasi komprehensif 3 komponen ini, kita sudah berpikirnya adalah sharing of knowledge, dan semua posisi dalam pengetahuan itu adalah equal dan bahkan menjadi kompetitor gitu ya. Akhirnya dampaknya yang ketiga, berada produsen berbagi tugas dengan konsumen, sehingga yang terjadi saat ini, bahkan ini sudah terjadi ya, bukan masa depan lagi. Saat ini sudah terjadi, prosumer itu produser ya konsumer gitu ya. Dan ini dari mulai source kontennya sampai ke multiple channelsnya, ini sudah tidak lagi hanya dilakukan oleh produser, tapi juga dilakukan oleh konsumer. Dan ini bisa lihat di beberapa platform-platform, kemudian beberapa startup gitu ya, ini sudah terjadi. Misalnya yang sangat jelas, misalnya media sosial yang paling banyak dikunjungi itu misalnya adalah YouTube misalnya ya. Nah, YouTube ini kan konten-kontennya bukan dari perusahaan YouTube-nya kan, tapi kontennya dari usernya, konsumennya mengisi konten dan seterusnya. Nah, inilah paradigma ketiga, bahwa menjadi seorang profesional itu sudah berpikirnya bahwa konten, produksi dan sebagainya tidak hanya
oleh produsen, tapi juga sudah ada berbagi tugas dengan konsumen. Yang keempat, teman-teman, di sini ada top 10 skill important di workforce. Nah, ini karena tadi kalau saya lihat teman-teman ini pada umumnya sudah bekerja, tentunya bisa merasakan ketika 2015, kemudian teman-teman ini baru ya di 2020, di era kemarin ada COVID-19, itu tentunya memaksa semua untuk bisa beradaptasi dengan setiap perubahan-perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini di 2015 sampai 2020, mana yang kira-kira tidak ada di old normal tapi ada di new normal? Coba cek. Siapa yang bisa menyebutkan? Negosiasi, Pak. Negosiasi, coba cek negosiasi. Ada nggak di? Ada, di old normal ada di nomor 5. Pertanyaannya, yang di new normal yang tidak ada di old normal yang mana? Active listening, Pak. Active listening. Active listening, Pak. Active listening. Active listening. Emotional intelligence, Pak. Nah, emotional intelligence ada di new normal tapi tidak ada di old normal kan? Artinya menjadi yang perlu di baru kan berarti ya. Di situ ada 10 skill yang diperlukan gitu ya. Ternyata ada yang baru di nomor 6 di new normal itu tidak ada di old normal. Dan di old normal active listening tidak ada di new normal. Itu ya. Nah, artinya bahwa bukan berarti yang lainnya tidak perlu, tapi di sini ada hal baru di situ adalah emotional intelligence. Emotional intelligence ini menjadi penting ketika kemarin kita juga sudah diuji dengan COVID-19 itu, dan kita bisa survive, bisa keluar dari kesulitan itu dengan 10 ini, dan salah satu hal barunya adalah emotional intelligence. Ini menjadi penting juga bagi kita paradigma seorang profesional. Yang keempat adalah 10 skill important in the workspace. 10 hal atau 10 skill yang perlu kita miliki, dari mulai complex problem solving, critical thinking, creativity, kemudian people management, coordinating with others, emotional intelligence, service orientation, judgment and decision making, negotiation, dan cognitive flexibility. Nah, ini teman-teman, ini insya Allah ketika memiliki skill ini akan mempengaruhi tadi terhadap karir teman-teman untuk bisa berkembang. Kemudian paradigma yang kelima, bahwa ada istilah pekerjaan yang tidak tergantikan. Jadi pekerjaan yang tidak tergantikan itu adalah knowledge worker. Ini kata si Peter Drucker ya. Bahwa knowledge worker itu yang seperti apa? Knowledge worker itu adalah tadi dia menyebutkan ada innovation dan entrepreneur. Artinya bahwa ketika kita bekerja dengan hal-hal yang mekanistik, hal-hal yang mekanistik itu rutin begitu-begitu saja gitu ya. Nah, itu sudah bisa menggunakan mesin. Gitu ya.
Jadi hal-hal yang mekanistik itu sudah bisa dilakukan oleh mesin. Bahkan sebaiknya dilakukan oleh mesin, kan lebar gitu ya. Kalau sayang sekali kalau manusia hanya melakukan hal-hal yang sederhana dan mekanistik dan terus berulang, itu kan cukup dengan mesin saja. Kalau dilakukan oleh manusia bahkan menjadi tidak manusiawi gitu ya. Maka teknologi hadir memanusiakan manusia. Nah ini maka lalu manusia itu di mananya? Manusia itu sebagai seorang knowledge worker, bicara tentang gagasannya, bicara tentang inovasinya, kreativitasnya, dan entrepreneur gitu ya. Contoh misalnya coding saja sekarang sudah banyak template-templatenya. Mau modul apapun dengan coding, dengan bahasa apapun juga bisa ada template-templatenya. Artinya sudah, itu kan berarti artinya mekanistik ya. Bahkan sudah bisa drag and drop. Nah, tapi yang ngerinya nih, saya membayangkan ngerinya kalau baru gagasan sudah ada template. Nah, itu ngeri. Kalau itu di mana nanti ya manusianya ya. Jadi ini baru gagasan terus tiba-tiba jadi udah ada template, kan itu ngeri ya kalau bagi saya ya. Nah, artinya bahwa ini manusia yang memang tidak bisa digantikan, yaitu adalah knowledge worker. Ketika bicara gagasannya, ketika bicara inovasi, creative thinking skill, kemudian communication, kemudian entrepreneurs, ini menjadi leading gitu ya, tidak dapat digantikan gitu. Atau ada lagi sebuah buku yang menyebutnya Human Intellectual Capital. Jadi modal manusia itu bukan hanya tenaganya saja sekarang, bukan tenaganya saja, tapi adalah intelektualnya. Nah, intelektualnya itu tadi yang 10 skill yang tadi ya. Nah ini menjadi catatan paradigma baru di profesional yang kelima. Nah ini mungkin ada perwakilan yang bisa baca sebelah kiri. Boleh saya, Pak? Boleh. Ini sangat menarik tentang penelitian di kampus. Tidak menjadi masalah bagaimana urutan huruf-huruf di dalam sebuah kata yang paling sisanya dapat berantakan, sisanya dapat berantakan sama sekali, dan ada Anda masih dapat membacanya tanpa masalah. Hal ini karena manusia tidak membaca setiap huruf masing-masing, tetapi kata keseluruhan. Menakjubkan enggak terjemah. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Habib. Nah, barusan Habib sudah membuktikan bahwa tingkat kreativitas otak kita ini begitu luar biasa, cepat gitu ya, dan bisa membaca ini dengan baik, padahal hurufnya ini tadi berantakan gitu ya. Tapi secara cepat prosesor di otak kita dengan algoritmanya itu bisa menyusun sendiri gitu, bahkan tidak perlu effort yang besar, barusan bisa membaca dengan jelas dan menjelaskan dengan jelas apa yang ditulisan yang justru malah berantakan. Ini yang tadi yang saya sebut dengan bagaimana kita punya modal anugerah dari Tuhan, bahwa kita punya otak yang luar biasa smart gitu ya, dan kreativitasnya sangat tinggi. Maka sayang tadi kalau hanya melakukan hal-hal yang mekanistik, yang template gitu ya. Sayang sekali manusia itu, sehingga hal tersebut bisa dilakukan oleh mesin, dan manusia itu bicaranya adalah gagasannya, intelektualnya tadi. Kemudian yang
sebentar. Nah, kemudian selanjutnya adalah paradigma berikutnya yang ke-7, yaitu seorang profesional itu terbangun komunitas cerdas dan mandiri. Jadi teman-teman sekarang ini, saat ini sudah mulai berpikir tidak hanya unduh tapi unggah, atau bahasa sayanya adalah berkarya. Nah, cara berkarya itu dari mulai mengapresiasi, kemudian kita punya gagasan-gagasan menjadi alternatif-alternatif solusi dengan inovasi itu, dan membuat sesuatu produktif. Itu akan menjadikan kita mandiri. Nah, prosesnya adalah kita kan tetap mengunduh berbagai sumber, berbagai referensi. Kemudian dari yang kita banyak referensi-referensi itu tentunya banjir informasi pada kita, maka kita akan pilah-pilah mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana sesuai dengan minat kita, mana yang sesuai dengan harapan kita, baru kita itu diproses analisis, memilah-milah mana yang sesuai kebutuhan, sesuai dengan minat, sesuai dengan harapan, tujuan, dan seterusnya. Nah, dari hasil analisis ini kan ada tadi informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan harapannya, dibuatlah sesuatu atau to create, itu disebutnya sintesis. Jadi sintesis ini kalau bahasa saya itu adalah berkarya gitu ya, membuat sesuatu sebagai solusi penyelesai masalah dari permasalahan yang tadi dianalisis tadi. Nah, hasil yang dibuat itu diunggah, artinya dipublish, disampaikan kepada orang lain, atau yang disebut dengan tadi kebermanfaatan. Dipublish, disampaikan, kemudian dilemparkan ke masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ketika teman-teman sudah mengunggah ini, kita bahkan tidak tahu siapa yang memanfaatkan itu. Bahasa saya namanya to meet the unmet people needs. Jadi si hasil unggahan kita atau si hasil karya kita yang kita lempar ke luar itu dimanfaatkan oleh orang lain, yang orang lain bahkan kita tidak tahu siapa orang lain itu. To meet the unmet people needs. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, bahkan kita tidak tahu siapa yang memanfaatkan itu. Nah, artinya bahwa ketika kita sudah berpikir di paradigma baru ini dengan full of karya, full kebermanfaatan bagi orang lain, orang banyak, maka kita menjadi seorang profesional yang eksis. Nah, itu jadi 7 hal pesan dari saya di pertemuan pertama ini. Maka harapannya teman-teman itu punya paradigma-paradigma baru setelah lulus di mata kuliah ini dan menjadi seorang profesional yang bisa eksis di masing-masing bidang sesuai harapan yang tadi disampaikan teman-teman. Nah, ini komposisi perkuliahan kita teman-teman. Jadi UAS-nya ada 30%, kemudian UTS-nya 25%, tugas dan kuisnya 30%, dan presensi aktivitas itu 15%. Ini mungkin yang saya sampaikan teman-teman. Waktunya sudah melebihi ya, mohon maaf ya. Sampai jam berapa kita? Sampai 3.20. 3.25 Pak, 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi ya. Itu teman-teman yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, silakan. Atau ditanyakan. Izin bertanya boleh Pak? Boleh. Pertama ini yang di form yang di add link kan ada tugas tuh Pak. Ada ininya nggak Pak? Deskripsi khusus atau gimana Pak? Yang tugas saya ya? Iya. Di sininya cuman ada ininya aja sih Pak, judulnya aja, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan diri itu silakan buat sekreatif mungkin. Teman-teman, sengaja saya tidak buat satu rule atau format-format. Saya ingin melihat
tingkat kreativitas teman-teman bagaimana cara memperkenalkan diri. Begitu ya? Oke, siap Pak. Makasih. Ya, ini salah satu contoh paradigma baru ketika seorang profesional itu berani juga berpikir untuk out of box tanpa keluar dari substansi yang ada. Kalau bayangkan ketika saya buat format-format tertentu, nanti teman-teman ini akan pasti mengikuti itu, gitu ya. Nah, saya sedang kita semua sedang belajar bagaimana dibuat ruang kreativitas bagi teman-teman untuk bagaimana cara memperkenalkan dirinya, begitu. Apalagi Pak Menteri juga sudah menggaungkan dengan Merdeka Belajarnya itu juga artinya bahwa dibuka ruang kreativitas bagi kita semua tanpa melanggar dari substansi-substansi yang diberikan. Oke, terima kasih Hadis. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Itu untuk terkait tugasnya berupa video atau gimana Pak? Teks biasa, PDF atau gimana? Ya, sekali lagi dari sisi konten, apakah mau video, mau dalam bentuk PDF, PPT, Canva, apapun itu, silakan. Yang penting dapat menunjukkan memperkenalkan diri teman-teman semua, gitu ya. Bisa audio saja mungkin dan seterusnya. Sengaja saya buat itu biar teman-teman ini pasti akan sangat beragam hasilnya. Gitu ya, jelas nggak? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, teman-teman harus sudah mulai berani dengan berbagai media atau platform yang disampaikan itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya pikir cukup ya teman-teman. Selamat sore semuanya, selamat untuk berlibur ya, atau ada yang mesti kerja silakan dilanjutkan pekerjaannya. Ini luar biasa ya, ada yang kerja, ada yang di jalan tapi masih perkuliahan. Ini paradigma baru juga ya. Kalau dulu harus ketemu ya ke kelas. Memungkinkan nggak kita ada pertemuan 1 kali di kelas atau pertemuan luring? Boleh sih Pak, nanti bisa dijadwalkan dulu kalau itu. Oh, siapa kira-kira yang menjadi ketua kelas di kita ini? Sudah dipilih belum? Silakan lah ditunjuk. Kalau dari kelas sebenarnya ada Aldi Pak, cuman Aldi itu sudah ngambil matkul ini, jadi saya mungkin gantinya kelas ini. Oh, nah itu sama Habib aja ya berarti ya. Untuk ketua kelasnya perwakilan dari teman-teman semua. Jadi kalau informasi-informasi yang tentang kelas itu silakan koordinasi dengan Habib Abdillah. Saya pikir itu ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selalu. Ya, sukses ya.